Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita lanjut lagi proses merancang bagian sentoh, pintu, jendela juga. Jendela lah. Nanti kayak nggak ada jendela. Tuh, pucuk lah deh tuh cirinya. Tinggal maku lagi mana? Pucuk ya. Ada. Itu murah gitu, nak maku kekuatannya itu di sento kena gitu, kekuatannya itu sento untuk gahang luhus be dulu. Pernah masuknya dah. Letak ini. Nomor tu lah boleh ingat itu. Pasal nanti di sentro tu.
Apa? Mas benar. Udah Kita apa ya, Gare? Yellow. Irit kan. Hah? Jaannya. Irit. Ini Jen. Goyo bae. Waduh, kira. Ihan. Ayo dong, boleh longgar. Ya. Ini jadi nih. Apa tuh, Kak? Kawan. Itu yang tidak dong. Udah kau misalnya ini. Apa? Apa tuh? Kurang loh? Enggak. Pas. Kurang. Boleh. Kalau ngomong udah. Ayo. Gitu ya. Ini gini. Apa ini? Itu apa nih? Apa? Ada waktu. Apa tuh? Nah. Yuk. Pas. Pas. Tidur lagi. Benar sih. Ah, tambah lagi beda. Hah? Baik lagi. Oh, ya. Nah.
Kayaknya ada. Kayaknya gitu. Wah. Apa? Salam baik. Kurang 2 cm. 2 mili. Yang itu. Giling lagi. Ini lagi. Murah tayo. Nah, kurang tuh. Lanjut dikit itu.
Jadi balik. Nah. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah sore ini kita bisa pasang dinding sedikit dan juga merancang pintu bagian belakang dan juga depan. Nah di sini tuh kita nggak ada kusen, mungkin kita akan gunakan kusen yang itu aja teman-teman untuk bagian jendela, karena kita juga akan buat jendela sedikit di bagian sini supaya bagian dalam bisa terang dan banyak udara masuk teman-teman. Dan di sini tuh duriannya pada berguguran teman-teman, daunnya tuh durian bungku. Nah yang itu tuh teman, daunnya udah mulai berguguran karena kekeringan, karena kemarin itu hujannya nggak terlalu lebat. Jadi duriannya ini banyak yang gugur teman-teman daunnya. Mudah-mudahan tidak lama lagi akan hujan supaya durian kita ini bisa menjadi buahnya teman-teman. Kalau enggak bisa enggak gagal untuk berbuah teman-teman kalau seandainya kekeringan terus menerus. Meskipun jadi enggak terlalu sempurna teman-teman nantinya. Tuh duriannya sekarang itu masih posisi terus berkembang dan ada juga yang berputik teman-teman. Itu udah keluar putik, kita zoom teman-teman. Nah yang itu udah keluar putik, itu masih berkembang tuh. Tapi sayang sekali posisi sekarang itu hujannya sangat jarang sekali, atau bahkan kadang nyampe 3 minggu enggak terjadi hujan teman-teman, dan tanahnya mulai berdebu. Kayu-kayu juga yang di dalam hutan pada layu. Yang saya takutkan itu selain bahwa ini enggak menjadi, takutnya api teman-teman. Makanya kita ekstra jaga di sini. Kalau seandainya api, maka bisa terjadi kebakaran hutan, karena bagian ini
bagian sampah ini teman-teman tuh tebal dan juga kering kerontang. Jangan sampai kena api nih, bisa habis teman-teman, habis total. Kayak kemarau panjang zaman dulu, zaman tahun 1997 teman-teman, terjadi kebakaran hutan di sini juga terjadi teman-teman. Bahkan durian ini dulunya itu waktu kebakaran 97 itu banyak yang mati teman-teman karena api, jadi kita harus ekstra. Tapi sekarang itu rata-rata di sekeliling sini itu udah menjadi kebun kelapa sawit. Mungkin agak sedikit bisa ngontrol api teman-teman, karena bukan kita saja, pihak perusahaan juga itu menyediakan jasa untuk pemantau api dan juga keamanan api teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau kebakaran hutan, maka durian ini rata-rata itu kebakaran semua, karena bagian daun-daun ini, kayu-kayu ini pada banyak yang berguguran, dan di bagian bawah itu daun keringnya sangat tebal sekali. Ada yang mencapai itu 30 cm teman-teman ketebalannya di tempat-tempat yang rimbun kayak gini teman-teman. Ini udah ada yang lebih dari 20 cm teman ketebalan daun keringnya. Itulah bisa menyebabkan terjadi kebakaran hutan. Insya Allah kita akan jaga supaya tidak terjadi kebakaran teman-teman. Tuh. Jadi kita rehat dulu teman-teman. Mungkin besok kita tunggu dulu Bang Jack untuk bikin sentonya, karena ini ada teman-teman tapi nggak terlalu lurus. Mungkin atau pakai yang ini aja besok. Tapi ini untuk bagian teras mungkin kita bikin aja teman, karena itu enggak terlalu besar kita butuhnya. Tuh, untuk jendela. Mudah-mudahan aja nggak lama lagi ini bagian apa nih, pondok utamanya ini jadi. Kalau udah jadi kita akan rancang bagian depan. Ini udah dilobangi untuk bagian teras untuk tetamu teman-teman. Dan juga di bagian belakang ini kita juga akan bikin sedikit dapur kayu, karena ini berhubung di hutan nggak mungkin kita tempati terus. Jadi kalau kita taruh barang-barang berharga takutnya hilang, jadi di sini kita bikin dapur kayu nantinya. Makanya bagian kaso-kaso ini belum kita potong, karena insya Allah kita akan sambung lagi bagian ini untuk dapur kayu teman-teman. Jadi kita akan tambah atap lagi, dan juga di sini untuk tempat nyuci piring. Dan untuk WC juga ini enggak terlalu jauh, mungkin dari pondok ini kurang lebih ada 3 meteran itu udah nyampe ke bagian toiletnya teman-teman, kayak gitu. Untuk sumur di sebelah sana. Nanti kalau kita di sini, kalau seandainya ibu bermalam, untuk air mandi dan juga kebutuhan ibu kita akan angkut ke sini aja ke pondok, supaya ibu tidak repot-repot lagi ke sana. Kalau ke sana itu kurang lebih ada lumayan teman-teman, ada sekitar 30-an meter lah ke sumur sana, agak sedikit jauh. Jadi kita coba di sini kita bikin tempat untuk naruh air dan sebagainya. Untuk bagian dalam ini kita gunakan untuk istirahat. Kalau seandainya rame anak cucu, ibu nanti di sini bisa tidur dengan nyaman teman-teman. Gak seperti tahun-tahun kemarin itu waktu kita bikin pondok darurat di sini, itu hanya ala kadar teman-teman. Mungkin kalau kalian bisa pantau di channelnya Bang Wirta, dulu kita bikin pondok di sini. Dengan atap terpal, tapi sekarang alhamdulillah kita akan bikin pondok yang layak di sini, supaya setiap tahun atau setiap musim pondoknya tetap kokoh teman-teman. Karena kita gunakan bahan-bahan yang lumayan bagus untuk pondoknya,
Untuk rangka tulang ini kayu sage teman-teman. Kayu sage itu lumayan keras. Terus untuk bagian tulang ini itu kayu salaman kalau di sini sebut, atau daunnya itu bisa kita bikin untuk masak, kayu salam, daun salam teman-teman. Kayunya ini kalau di sini itu di hutan ini udah besar-besar kayunya, dan kayunya lumayan kuat. Untuk lantai juga kita gunakan kayu salam juga, dan untuk dinding ini rata-rata medang labu atau di sini disebut kayu labu. Tapi kalau orang daerah Jawa bilang ini medang labu. Lumayan kayunya teman-teman, cukup kuat karena tidak dimakan bubuk dan juga tidak mudah berjamur teman-teman. Nih, jadi semuanya menggunakan kayu yang lumayan bagus teman-teman. Jadi ini mungkin bisa bertahan sampai 10 tahunan. Insyaallah teman-teman bisa kuat, apalagi dirawat ini bisa belasan tahun teman-teman. Mudah-mudahan aja sekali buat kita bisa menempatinya cukup lama. Makanya saya itu bikinnya itu cukup hati-hati karena ini bukan pondok-pondok yang biasa teman-teman. Tujuannya ini cukup lama teman-teman, kayak gitu. Jadi kita harus sedikit sedikit rapi teman-teman pembuatannya, supaya bisa bertahan lama dan juga bisa dipandang sedikit indah teman-teman, sedikit kokoh kayak gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut, mau beres-beres teman-teman, mau mandi dan sebagainya. Mungkin untuk pondok kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan aja ada waktu dan gak ada halangan, kita bisa cepat selesaikan pondok ibu ini. Karena juga ini kalaupun sedikit lambat teman-teman, juga ini nggak terlalu nggak terlalu kita butuhkan sekarang. Mungkin 2 bulan lagi ini baru bisa rame. Jadi meskipun kita kerjakan sambil mengerjakan kebun di waktu pagi, tadi kita kerja di kebun teman-teman, beres-beres di kebun, dan sorenya kita lanjut di sini. Memang tidak terlalu cepat kita pekerjaannya, supaya kita semua bisa bagi waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain teman-teman, kayak gitu. Dan juga Bang Iwan tadi dari desa ada kegiatan di desa juga, jadi kita kerjanya sore hari ini. Alhamdulillah kita dapat rancang dinding dan dinding bagian depan, bagian pintu belakang, pintu depan, dan juga dinding belakang. Jadi alhamdulillah masih dapat kita kerjakan. Mungkin ini tidak terlalu lama lagi kita akan selesaikan. Pokoknya jangan sampai lewat dari 2 bulan, karena ini akan kita gunakan atau kita tempati kayak gitu teman-teman. Oke, kita istirahat dulu.